Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Rafa Mariutama dengan nomor NPM 2415013116. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah tugas analisis studi kasus orientasi pengurus kemarin, yang dimana ini nih mengenai, oh iya, sebelum itu kita ngeliat dulu lah ya, kita ngeliat dari ini nih tentang kebijakan apa sih sebenarnya. Jadi ini tentang peluncuran surat keputusan oleh Ketua Himatro yang mengatur tata cara pemilihan raya mahasiswa atau Pemira untuk posisi ketua dan wakil ketua Himatro di lingkungan Universitas Lampung periode 2025. Kenapa ini dibuat? Adanya ini nih karena adanya landasan formal sebagai panduan baku untuk ngejamin semua tahapan suksesi kepemimpinan berjalan dengan rapi, terbuka, dan berada di koridor konstitusi organisasi. Lalu juga di sini terlihat juga pedoman ini ada poin-poin penting, yaitu cara pembentukan kepanitiaan, kriteria bagi para kandidat, lini masa kegiatan, prosedur, dan juga cara perhitungan suara ataupun jalur hukum bagi penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Untuk lebih lanjutnya ditekankan kalau Pemira wajib memegang teguh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil, yang kita sebut juga biasanya sama luber jurdil, demi mewujudkan iklim demokrasi yang sehat secara internal pada suatu organisasi. Lalu selanjutnya apa sih dampaknya terhadap organisasi mahasiswa? Dengan adanya hal seperti ini, regulasi ini banyaklah pengaruh positifnya di dinamika organisasi karena menghadirkan sistem pemilihan yang lebih tertib dan terencana. Keberadaan prosedur yang detail ini memastikan proses regenerasi pemimpin ini berjalan secara prosedural sehingga pemimpin terpilih memiliki tingkat kepercayaan dan legitimasi yang kuat di mata seluruh anggota. Lalu juga aturan ini bisalah jadi sarana kita untuk belajar, sarana edukasi politik, untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui hak suara langsung. Adanya mekanisme pengawasan dan juga solusi hukum untuk perselisihan turut memperkuat transparansi, kejelasan ya, dan juga akuntabilitas panitia di mata publik mahasiswa. Walaupun demikian ya, terdapat tantangan tertentu kayak adanya syarat-syarat khusus bagi peserta yang beresiko membatasi ruang lingkup kontribusi mahasiswa secara luas. Selain itu, faktor sumber daya manusia pada jajaran panitia yang didominasi angkatan muda perlu perhatian lebih supaya pengalaman yang terbatas tidak menghambat operasional dari Pemira tersebut. Lanjut, apakah kebijakan ini bisa kita sebut efektif? Bisa secara garis besar, karena strukturnya ini yang komprehensif, mulai dari fase penjaringan calon sampai tahap penetapan pemenang. Fitur-fitur kayak audit suara, penyelesaian konflik internal nunjukin kalau aturan ini telah dipersiapkan untuk mengurangi potensi kecurangan maupun friksi, pertumburan antar pihak ya, ada peperangan antar pihak atau beradu argumen satu sama lain karena adanya ketidaksepakatan satu sama lain. Kendati demikian, keberhasilan aturan ini nggak hanya bergantung pada teks tertulis ya, tapi juga pada realitas lapangan, tingkat integritas panitia juga, dan kepatuhan para kandidat juga ya, merupakan serta keterbukaan informasi jadi variabel penentu utamanya. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, celah konflik atau mosi tidak percaya terhadap hasil akhir mungkin juga bisa muncul. Kalau kita bilang nih, apa kebijakan ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Kalau misalnya kita lihat secara yuridis ya, keberhasilan ini nggak hanya bergantung pada teks tertulis, tapi juga pada realitas di lapangan. Tingkat integritas di panitia pengawasan yang ketat dan juga celah konflik atau mosi tidak percaya terhadap mohon maaf izin mengulangi, secara yuridis ya, rangkaian kebijakan ini selaras lah dengan regulasi di atasnya karena telah diselaraskan dengan ADART Himatro serta mematuhi peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 11 tahun 2023. Hal ini memastikan bahwa Pemira ini punya dasar hukum yang sah dan juga kuat. Tapi ada beberapa poin yang tetap
perlu kita lihat kembali ya. Contohnya mengenai batasan semester bagi calon pemimpin serta regulasi larangan jabatan rangkap. Kalau semisalnya pembatasan tersebut nggak kita atur secara eksplisit dan di norma yang lebih tinggi, takutnya nanti bakal ada perdebatan mengenai hak asasi mahasiswa dalam berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus. Lalu yang kelima, langkah dan strategi organisasi mahasiswa ini. Mungkin yang perlu kita prioritasin itu meningkatkan aspek kejelasan ya, transparansi pada setiap lini. Sejak tahap registrasi hingga publik hasil akhir. Keterlibatan saksi independen, perwakilan massa umum, pihak jurusan harus bisa kita optimalin untuk jaga integritas pemirsa agar tetap jurdil tadi yang saya sebut di poin nomor 2. Lalu juga selain itu perlu dilakukan kaji ulang ke aturan-aturan yang sifatnya itu restriktif, membatasi agar sistem pemilihan kedepannya jauh lebih inklusif bagi seluruh lapisan mahasiswa. Dan yang terakhir mungkin sikap imparsial dan profesionalisme dari tim penyelenggara mutlak juga diperlukan supaya nggak ada elemen organisasi yang menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Maksudnya itu jadi semua semua yang ikut dalam acara pemilihan ini bisalah menerima hasilnya ini secara ikhlas tanpa adanya perdebatan satu sama lain. Mungkin sekian hasil dari tugas analisis studi kasus dari kami. Saya sangat ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak dan teman-teman yang melihat video ini dikarenakan adanya kesalahan tadi saat saya menyebutkan kalimat-kalimat dan menjelaskan kalimat-kalimat yang ada di Google Docs ini. Dan juga mungkin saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang menurut kakak-kakak dan teman-teman menyinggung, tidak sopan, dan lain-lain. Karena sesungguhnya saya juga seorang manusia yang tempatnya membuat salah, dan begitu pun sebaliknya. Terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.